Pemirsa, kita akan membahas informasi selengkapnya. Telah terhubung bersama kami juru bicara Yusuf Kalla Hussein Abdullah dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Ini Sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Aya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Aya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Hussein. Saya ke Pak Hussein dulu. Pak, terakhir dari pihak Rismond mengatakan tidak pernah menyebut nama JK dalam tudingan pendanaan itu. Apa alasannya Anda melaporkan? Alasannya karena ya ada tudingan sebenarnya, di mana disebutkan bahwa ada konten yang di situ nampak wajah Rismond yang menegaskan bahwa pendanaan atau salah satu yang mendanai bergulirnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah Bapak Yusuf Kalla. Dan itu dibiarkan bergulir beberapa hari ya, dan kemudian ketika muncul berita pihak Bapak Yusuf Kalla akan melaporkan, lalu buru-buru masalah ini dibantah ya, tetapi itu tidak akan mengurangi upaya hukum daripada pihak Pak JK ya, saya sebut Pak JK untuk tetap melanjutkan laporan ini, karena ini kemudian menjadi konsumsi publik yang tidak elok ya, dan di pihak Pak JK tentu tidak ingin dituduh sebagai orang yang berada di balik kasus yang sudah sangat menguras ya perhatian dan tenaga pikiran masyarakat Indonesia. Dan ini betul-betul harus diluruskan. Yang kedua, tentu Pak JK dalam posisi tidak ingin seolah-olah dia ada masalah dengan Pak Jokowi yang sebenarnya adalah kolega dekat dan pernah bersama-sama di pemerintahan. Masa iya seorang Pak JK tega-teganya untuk mendanai suatu tudingan yang kini menjadi kontroversi. Nah, ini akan sangat buruk bagi masyarakat kita karena mengganggu harmoni, kohesi sosial. Tentu ini harganya sangat mahal. Oleh karena itu Pak JK dalam posisi bagaimana menjernihkan, membersihkan namanya dan memberi edukasi yang luas kepada publik. Baik, Pak Hussein, berarti artinya proses hukum tetap berjalan meskipun dari pihak Rismond mengatakan bahwa ini adalah hasil rekayasa atau AI atau hoax begitu ya, meskipun Rismond sendiri juga membantah tuduhan tersebut. Iya, tetap akan dilanjutkan. Karena itu masalahnya ada antara masalah Rismond membantah dengan posisi Pak JK ingin mengklirkan, kemudian menjaga hubungan sosialnya, kekeluargaannya dengan Pak Jokowi, itu hal yang berbeda. Yang ketiga, bahwa konten ini kan tidak serta-merta atau ujuk-ujuk muncul di sosmed. Tentu ada yang posting, ada yang produksi. Nah, ini siapa nih? Baik, nah, saya mau tanya Bang Ade dulu nih. Bang, kapan Anda terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi? Bagaimana pendapat Pak Jokowi, ada nama Pak JK terseret-seret ini? Jadi kemarin alhamdulillah kita menghadiri bersama-sama teman-teman YouTuber Nusantara dalam rangka ulang tahun yang pertama, yang juga mengundang Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, bahwa kemudian ada hubungan baik antara Pak JK dan Bapak Insinyur Joko Widodo, ya tidak bisa dipungkiri bahwa memang dulu Pak Yusuf Kalla, ya saya nggak mau menyebut inisial, Pak Yusuf Kalla benar-benar adalah wakil presiden di Republik Indonesia. Nah, terkait persoalan apa yang komentar Bapak no comment. Karena kenapa? Bapak tidak mau berpolemik dalam hal-hal yang remeh-temeh. Artinya ya kita belum tahu kepastiannya bahwa betulkah Bapak Yusuf Kalla terlibat secara langsung atau tidak langsung. Tapi kemudian ada video AI yang wajib diusut ya. AI ini siapa yang menyebarkan, siapa yang membuat. Nah, ini harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Baik, tapi Artinya ini kan sudah Bang Ade, tersebar tapi luas. Anda terakhir pernah berkomunikasi dengan Rismon nggak? Apakah atau pernah berjumpa akhir-akhir ini? Ya, saya terakhir berjumpa dalam rangka RJ. Oke. Restoratif Justice menandatangani itu, dan memang di situ tidak ada yang disebutkan bahwa Bapak Yusuf Kalla ya, tidak pernah disebutkan di situ. Bahwa kemudian ada bohir, itu menurut Rismon ada, itu benar. Tetapi dia tidak menyebut spesifik. Terus kemudian kalau dikatakan terkait laporan ini betul-betul harus didalami oleh Mabes Polri nih. Yeah. Siapa pembuat konten, siapa pembuat AI-nya, sehingga ini bisa diungkap oleh cyber. Bahwa yang menyebarkan, kemudian yang mengelola akun itu yang harus dilaporkan. Baik. Kalau terkait Mosato, itu harus diungkap dulu. Ya, saya bukan membela teman-teman yang ikut membela Bapak Joko Widodo, tidak. Tetapi kalau kita mau menelisik hukum dan mengungkap kebenaran, bahwa memang harus akun AI ini harus segera diusut tuntas. Baik, saya mau dengar tanggapan Pak Hussein. Pak, tadi dikatakan Rismon tidak secara eksplisit mengatakan JK, tapi kalau memang bohir memang ada begitu. Iya kan, kita tidak mengacu dari pernyataan itu. Laporan dari pihak kami atau pihak Pak Yusuf Kalla adalah konten yang beredar, di mana di situ wajah Rismon yang berbicara, kemudian menyebutkan dengan jelas, kemudian narasinya mengaku melihat secara langsung, menyerahkan uang 5 miliar. Nah ini kan yang harus di-clearkan, dijernihkan. Bahwa kami sendiri tentu tidak akan menempuh cara-cara menggerakkan lagi booster untuk membantah dan seterusnya. Itu tidak perlu, karena kita punya lembaga hukum yang memang menangani masalah ini. Ya, bahwa kemudian pihak Rismon telah membantah bahwa itu hoax, silakan saja, tidak masalah. Yang perlu diletakkan persoalannya adalah pertama, mengklirkan nama Pak JK. Yang kedua, ya seperti yang saya sebutkan di awal dan juga sudah disitir juga oleh Pak Ade Darmawan selaku Ketua Peradi Nusantara atau Bersatu, bahwa ini harus dikejar. Siapa ini yang membuat kontennya, kemudian menyebarluaskan, karena persoalannya tidak sederhana di kemudiannya. Sebab yang harus dijaga kan hubungan antara elit kita, tokoh kita, khususnya dalam hal ini Pak Yusuf Kalla dengan Pak Joko Widodo. Ya, apalagi dalam situasi negara seperti sekarang ini, ya, tekanan luar negeri juga sangat berat, di dalam juga kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu kan kita harus menjaga semua keseimbangan. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai timbul kesan kok Pak JK sampai hatinya. Saya ulangi lagi ya, kok bisa begitu? Nah, ini yang harus dijernihkan. Tidak semudah Pak Hussein, saya mau konfirmasi dari informasi yang beredar, ada 3 bukti video yang Anda bawa ke Barreskrim pada saat melaporkan begitu ya. Boleh disebutkan poin yang disebutkan dalam 3 video itu apa saja yang menjadi concern Pak JK? Yang jadi concern yang pertama, yang soal tudingan yang Rismon Sianipar itu. Dan menurut rencana, kalau tidak ada halangan hari Rabu, Pak JK sendiri yang akan ke Mabes melaporkan secara langsung setelah data-datanya diserahkan kepada pengacara atau kepada kepolisian lewat pengacara atau tim kuasa hukum yang ditunjuk. Baik. Itu concern yang menjadi concern utama begitu ya? Iya. Betul. Yang lain kan diskursus. Istilahnya ya diskursus lah, tapi ini harus diluruskan betul-betul. Baik, Bang Ade, tanggapannya Bang Ade? Ya, betul sekali ya, bahwa kemudian delik aduan yang dilaporkan itu bisa diawali memang dalam pembukaan LP diawali oleh kuasa atau penasihat hukumnya. Namun setelah terjadi pelaporan dan sudah diterima, itu memang harus Bapak JK itu diperiksa atau Bapak Yusuf Kalla diperiksa langsung gitu loh. Bapak Yusuf Kalla diperiksa, kemudian dilihat data-datanya dan semua. Ini tentunya saya bisa pastikan bahwa yang dilaporkan ini pasti akun yang menyeret saudara Rismon Hasiolan Sianipar. Ya. Tapi tentu Rismon harus diperiksa juga dong, Bang? Ya tentu. Ya. Apabila diperiksa dan memang itu adalah produk AI, ya toh, tentunya yang harus bertanggung jawab di sini
Ini sederhana kok mengungkap dalam apalagi AI ya. Karena pasti punya akun. Nah, akun ini pasti bisa dilacak oleh Mabes Polri. Apalagi kita ketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia udah sangat canggih dalam menangani kasus-kasus cyber atau kasus-kasus yang seperti ini. Bahwa itu pasti akan ditemukan, apalagi digital forensik kita kan luar biasa sekali itu. Baik, berarti memang intinya kita percayakan proses hukum ini kepada pihak kepolisian. Ya, kita juga menghargai concern dari Bapak JK terkait dengan pencemaran nama baik begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Hussein dan juga Bang Ade, terima kasih atas waktu Anda bergabung di Ideal Sore. Selamat beraktivitas kembali. Kuasa hukum Yusuf Kalla, Abdul Haji Talauhu, membawa 3 video barang bukti untuk melaporkan Rizmon Sianipar ke Barreskrim Polri. Selain Rizmon, ada pemilik akun YouTube, YouTuber hingga narasumber lainnya yang turut dilaporkan. Oke. Laporan ini dibuat usai nama JK dicatut menjadi dalang pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam kasus ini, pemirsa, Abdul menjelaskan sebelumnya Rizmon sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menyebut Rizmon mengaku menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar 5 miliar rupiah dari JK kepada Roy Suryo CS. Turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rizmon. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar, gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan Pak selain Rizmon? Jadi selain Rizmon ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rizmon sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah. Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rizmon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya Pak ya? Ya, jadi ada Rizmon sendiri yang pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK dibalik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media mereka.